Di tengah kesuksesan yang gemilang, Fadly, seorang CEO muda, terjebak dalam penderitaan penyakit yang tak kunjung sembuh. Kehidupan yang dulu penuh ambisi kini terasa kosong. Namun, sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang anak yatim yang menawarkan seporsi bubur ayam akan mengubah segalanya. Dari keikhlasan yang sederhana, harapan baru muncul, membawa Fadly pada jalan yang tak pernah ia bayangkan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Fadly adalah seorang pria yang dikenal banyak orang. Di usianya yang masih muda, ia telah berhasil mendirikan perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi. Setiap langkahnya selalu penuh perhitungan, dan hasilnya tak pernah mengecewakan. Keberhasilannya dalam dunia bisnis membuat banyak orang mengaguminya. Namun, di balik kesuksesannya, Fadly menyimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Sebuah penyakit langka yang telah menggerogoti tubuhnya sejak beberapa tahun lalu. Penyakit ini bukan hanya membuat tubuhnya semakin lemah, tetapi juga mengganggu pikirannya. Setiap hari, Fadly bangun dengan perasaan berat. Tubuhnya terasa lelah meski baru saja tidur. Rasa sakit yang datang silih berganti membuatnya sulit untuk fokus pada pekerjaannya. Ia sudah mencoba berbagai macam cara untuk sembuh, mulai dari perawatan medis yang modern hingga pengobatan tradisional, tetapi tak ada yang berhasil. Semua upaya tersebut hanya memberikan hasil sementara, dan penyakitnya terus berkembang. Pagi itu, seperti biasa, Fadly duduk di ruang kerjanya yang besar dan megah, dikelilingi oleh berbagai penghargaan yang menunjukkan betapa suksesnya dirinya. Namun, ada sesuatu yang hilang. Meskipun segala kemewahan dan pencapaian telah ia raih, hatinya kosong. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia banggakan, selain tumpukan kerjaan yang terus menumpuk. Wajahnya tampak pucat, matanya sedikit sayu. Fadly memandangi jendela besar yang menghadap ke kota, tapi pandangannya kosong, seolah-olah ia tidak melihat apa-apa. Kondisi tubuhnya yang semakin menurun membuat Fadly sering berpikir, apakah semua yang telah ia capai sebanding dengan pengorbanannya? Ia mulai merasa putus asa. Setiap kali ia pergi ke rumah sakit untuk perawatan, ia merasa semakin jauh dari harapan. Ada perasaan hampa yang sulit diungkapkan. Dunia luar tampak seperti tempat yang tidak lagi ia kenali. Meskipun ia berada di tengah-tengah kesuksesan yang luar biasa, Fadly mulai meragukan segala yang ada dalam hidupnya. Di usia yang relatif muda, ia sudah merasakan betapa rapuhnya hidup ini. Terkadang, ia bertanya-tanya, apakah ada yang bisa memberikan jawaban atas kegelisahannya? Namun, jawabannya tidak pernah datang. Saat itu, ia hanya berharap bisa menemukan sedikit harapan, sesuatu yang bisa mengubah perasaannya yang kosong dan penuh keraguan. Fadly merasa bahwa hidupnya sudah mencapai titik nadir. Ia berjuang melawan penyakit yang semakin parah, tetapi semakin hari ia merasa semakin tak berdaya. Setiap perawatan medis yang ia jalani, setiap obat yang ia konsumsi, hanya memberikan efek sementara. Semuanya terasa sia-sia. Tidak ada yang bisa mengembalikan tubuhnya seperti dulu, dan ia mulai merasa seakan waktu berjalan tanpa arah. Kesehatannya yang semakin menurun membuatnya semakin sulit untuk menjalani rutinitas yang dulu ia nikmati. Bisnis yang dulu ia bangun dengan penuh semangat kini terasa seperti beban yang semakin berat. Ia tidak bisa lagi fokus seperti sebelumnya. Rasa cemas terus menghantui pikirannya, dan perasaan terjebak dalam tubuh yang sakit membuatnya semakin terpuruk. Setiap pagi, Fadly merasa enggan untuk bangun dari tempat tidurnya. Tubuhnya terasa kaku dan lelah. Meski ia tahu bahwa pekerjaan menunggu, dan banyak hal yang harus diselesaikan, rasanya tidak ada energi yang tersisa untuk melakukan semuanya. Bahkan, ketika ia duduk di meja kerjanya yang megah, ia merasa seolah-olah dunia di luar sana semakin menjauh darinya. Ia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri, terkunci dalam sebuah rutinitas yang tanpa harapan. Pernah suatu kali, Fadly mengunjungi seorang spesialis penyakit langka yang terkenal. Ia berharap ada solusi, ada jawaban, ada secercah harapan. Tetapi, setelah melalui serangkaian tes yang melelahkan, dokter hanya bisa menggelengkan kepala dan memberinya obat-obatan yang tidak terlalu efektif. "Kami akan coba lagi, Pak, tetapi kita tidak bisa menjanjikan apa-apa.
kata dokter itu dengan nada yang tidak meyakinkan. Fadli pun pulang dengan perasaan kosong, merasa semakin putus asa. Ia mulai berpikir, mungkin inilah jalannya. Mungkin penyakit ini adalah takdir yang harus ia terima. Namun, meskipun perasaan putus asa semakin menguasainya, ada satu hal yang membuatnya bertahan, sebuah harapan kecil yang terus terjaga. Ia tidak bisa begitu saja menyerah. Fadli tahu bahwa meskipun dunia tampak suram, mungkin masih ada cara untuk keluar dari kegelapan ini. Mungkin ia belum sepenuhnya kalah. Mungkin di luar sana, ada sesuatu yang akan memberinya alasan untuk melawan, alasan untuk bertahan. Mungkin harapan itu tidak datang dari obat atau perawatan medis, melainkan dari tempat yang sangat tidak terduga. Dan meskipun hatinya terasa sangat berat, Fadli masih berusaha mencari jalan keluar. Ia ingin merasakan hidup lagi, merasakan sesuatu yang berarti. Sebuah keinginan yang sederhana, tetapi terasa sangat jauh dari jangkauan. Suatu pagi yang cerah, saat Fadli memutuskan untuk keluar dari ruangannya yang gelap, ia berjalan ke taman kecil di depan kantornya. Udara segar dan sinar matahari yang lembut seakan memberikan sedikit kenyamanan bagi tubuhnya yang lelah. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak, menghirup udara segar, dan mencoba menenangkan pikirannya yang penuh dengan kekhawatiran. Namun, meskipun suasana di sekitar sangat tenang, hatinya tetap terasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Fadli terus berjalan, tidak tahu harus kemana, hingga ia tiba di sebuah bangku panjang yang terletak di bawah pohon besar di sisi taman. Disitulah ia pertama kali bertemu dengan seorang anak kecil, seorang anak yatim piatu yang sedang duduk sambil memegang sebuah mangkok plastik. Anak itu, yang tampak sekitar 7 atau 8 tahun, mengenakan pakaian sederhana yang tampak lusuh dan usang. Wajahnya yang cerah tampak sangat berbeda dengan pakaian yang ia kenakan, seakan ada kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan meskipun kondisi luarannya sangat jauh dari kata berkecukupan. Anak itu menatap Fadli dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Tanpa berkata apa-apa, anak tersebut bangkit berdiri dan berjalan mendekati Fadli. Fadli, yang tadinya hanya terdiam, merasa sedikit terkejut, tetapi ada sesuatu dalam tatapan anak itu yang membuatnya merasa nyaman. "Mau bubur ayam, Pak?" tanya anak itu dengan suara lembut, sambil mengangkat mangkok plastik yang ia bawa. Fadli merasa bingung dan sedikit terkejut dengan tawaran tersebut. Ia tidak mengenal anak ini, dan ia tidak tahu apa yang membuat anak itu begitu percaya diri untuk menawarkan sesuatu kepada orang yang tampak begitu jauh darinya. Namun, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat Fadli merasa sangat tersentuh. Dalam keadaan tubuh yang lemah dan rasa putus asa yang mendalam, Fadli menerima tawaran tersebut, meskipun hanya untuk menghargai niat baik anak itu. Ketika Fadli mencicipi seporsi bubur ayam yang sederhana namun hangat itu, ia merasa sesuatu yang tak terduga. Rasa yang biasa-biasa saja, tapi ada rasa kehangatan yang menyentuh hatinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi bubur ayam yang sederhana itu memberi rasa kenyamanan yang sulit dijelaskan. Mungkin karena keikhlasan dalam cara anak itu memberikan, atau mungkin karena, di tengah kesedihan dan keputusasaan yang Fadli rasakan, ada sebuah kebahagiaan kecil yang muncul begitu saja. Dalam kesederhanaan itu, Fadli merasakan sebuah kekuatan baru. Ia merasa seakan hidupnya kembali memiliki arti, seolah ada secercah harapan yang kembali menyala, meskipun hanya sesaat. Anak kecil itu tersenyum bahagia melihat Fadli menerima dan menikmati makanannya, dan meskipun mereka tidak berbicara banyak, ada sebuah ikatan yang mulai terjalin di antara mereka. Fadli merasa, mungkin, kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal sederhana yang selama ini ia abaikan. Setelah percakapan singkat itu, Fadli kembali duduk di bangku taman, dengan mangkok plastik yang kini kosong di tangannya. Anak itu sudah kembali duduk di tempatnya, sibuk dengan dunia kecilnya. Fadli menatap ke sekeliling taman, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Ia merasa seakan dunia di sekitarnya menjadi lebih hidup. Sesuatu yang sederhana, sebuah tawaran bubur ayam dari seorang anak kecil, telah menggugah perasaannya. Fadli merenung, ia teringat masa kecilnya, ketika ia merasa bahagia hanya dengan hal-hal kecil yang ada di sekitarnya. Rasa bubur ayam itu bukan hanya sekadar makanan,
tetapi juga sebuah simbol dari kehangatan dan kepedulian yang sangat ia rindukan. Ternyata, dalam kesederhanaan hidup, ada kebahagiaan yang sering kali terlupakan. Fadli yang selama ini terfokus pada pencapaian, kesuksesan, dan materi, tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu yang lebih penting. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa memberinya kebahagiaan sejati? Meskipun tubuhnya lemah dan tak lagi sehat, ia merasa ada bagian dari dirinya yang kembali hidup, seolah diterangi oleh cahaya kecil yang muncul setelah lama terjebak dalam kegelapan. Keikhlasan anak itu dalam menawarkan seporsi bubur ayam sederhana memberikan pelajaran berharga bagi Fadli. Ia sadar, terkadang harapan itu datang bukan dari usaha besar, tetapi dari keikhlasan yang tulus. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Fadli merasakan sedikit ketenangan dalam hatinya. Tidak ada rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Tidak ada kecemasan yang mencekam pikirannya. Ia merasa seperti kembali terhubung dengan dunia luar yang selama ini ia abaikan. Fadli mengingat kembali kata-kata yang pernah ia dengar. Kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal yang paling sederhana. Meski begitu, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa anak kecil itu, yang hidup di bawah garis kemiskinan, bisa menawarkan sesuatu yang ia sendiri bahkan tak mampu berikan. Fadli pun mulai menyadari bahwa dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan tuntutan, terkadang kita lupa untuk memberi perhatian pada hal-hal kecil, pada mereka yang membutuhkan. Anak itu tidak mengharapkan apapun dari Fadli selain sebuah senyuman dan perhatian sederhana. Ternyata, dengan memberikan sedikit dari apa yang kita miliki, kita bisa membuat perubahan besar dalam hidup seseorang, bahkan dalam hidup kita sendiri. Anak kecil itu telah membuka mata Fadli terhadap sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, tidak hanya menerima. Setelah pertemuan itu, hidup Fadli mulai berubah secara perlahan. Setiap hari, ia mengunjungi taman yang sama, berharap bertemu dengan anak yatim yang telah memberinya pelajaran berharga. Setiap kali mereka bertemu, anak itu akan tersenyum dan menawarkan seporsi bubur ayam, tanpa banyak kata, hanya keikhlasan yang tulus. Fadli merasa ada sesuatu yang indah dan menenangkan dalam kebersamaan mereka, meskipun hanya dalam keheningan. Ia mulai merasakan bahwa kehadiran anak itu mengisi kekosongan yang telah lama ia rasakan dalam hidupnya. Keikhlasan anak kecil itu telah membuka hatinya, menyadarkannya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar atau kemewahan, tetapi dari hal-hal kecil yang sederhana. Namun, perubahan itu tidak datang dengan mudah. Fadli masih berjuang dengan penyakitnya, dan meskipun ia merasa sedikit lebih tenang, rasa sakit fisik yang ia alami tetap tak bisa dihindari. Tetapi kali ini, ia merasa ada semangat baru dalam dirinya. Ia mulai menjalani hidupnya dengan lebih bijak, lebih menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya terlewatkan. Fadli mulai menyadari bahwa dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali lupa untuk memberi perhatian pada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Anak itu, meskipun hidupnya jauh dari kata sempurna, mampu memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada uang atau status, yaitu perhatian dan kasih sayang tanpa syarat. Dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya, Fadli mulai lebih aktif dalam mencari cara untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Ia menghubungi panti asuhan tempat anak itu tinggal, menawarkan bantuan dalam bentuk materi maupun fasilitas. Ia ingin memastikan bahwa anak-anak di panti asuhan tersebut mendapatkan yang terbaik, seperti yang seharusnya mereka dapatkan, sebuah kehidupan yang penuh kasih sayang dan perhatian. Fadli mulai mengarahkan sebagian besar waktunya untuk membantu mereka yang kurang beruntung, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa puas dan bahagia. Kebahagiaan yang ia rasakan bukan karena kekayaan atau kesuksesan bisnis, tetapi karena ia merasa dapat memberi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Meskipun Fadli masih belum sembuh dari penyakitnya, ada rasa damai yang muncul dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna, bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena apa yang bisa ia berikan. Setiap kali melihat senyum anak-anak di panti asuhan, Fadli merasa ada kepuasan yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya mungkin tidak sempurna, ia telah menemukan tujuan yang lebih besar dari sekadar mengejar ambisi pribadi.
Ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam memberi, dan itu memberi makna baru dalam hidupnya yang sebelumnya penuh dengan keputusasaan. Seiring berjalannya waktu, Fadli semakin merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Semangat yang sempat padam karena sakit dan keputusasaannya perlahan-lahan kembali menyala. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya bukan lagi hanya tentang berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi tentang memberi makna kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Setiap kali ia melihat senyum anak-anak di panti asuhan, hatinya dipenuhi rasa bahagia yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Meskipun tubuhnya masih lemah, ia merasa seakan ada kekuatan baru yang memberinya energi lebih untuk terus bergerak. Fadli menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah kenyataan tentang penyakit yang dideritanya, ia masih bisa mengubah cara ia melihat hidup. Semakin ia dekat dengan anak-anak di panti asuhan, semakin ia merasa hidupnya lebih penuh dan bermakna. Ia menemukan bahwa dengan memberikan sedikit dari apa yang ia miliki, baik itu waktu, perhatian, atau bantuan materi, ia bisa membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Ini adalah pelajaran besar yang ia terima dari seorang anak yatim yang hanya memiliki sedikit, namun memiliki hati yang begitu besar untuk berbagi. Semangat baru ini juga mulai mempengaruhi cara Fadli menjalankan bisnisnya. Ia tidak lagi hanya fokus pada keuntungan dan prestasi, tetapi mulai mengarahkan sebagian besar sumber daya perusahaannya untuk mendukung proyek-proyek sosial. Ia mendirikan program bantuan untuk anak-anak terlantar, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, dan menciptakan peluang bagi mereka yang kurang beruntung. Fadli merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberi kembali kepada masyarakat yang telah memberinya begitu banyak pelajaran berharga tentang hidup dan kebahagiaan sejati. Namun, meskipun semangatnya mulai pulih, ada hal yang terus mengganjal di benaknya. Ia mulai merasakan bahwa meskipun hidupnya lebih bermakna, ada satu hal yang belum ia ketahui tentang anak yatim itu. Setiap kali ia bertanya tentang latar belakang anak itu, si anak selalu menghindar. Fadli merasa ada sesuatu yang tidak lengkap. Ada sebuah rahasia yang belum terungkap. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak ini? Dan mengapa ia begitu ikhlas berbagi meskipun hidupnya sangat sulit? Penasaran itu tumbuh semakin besar dalam dirinya. Fadli merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik pertemuannya dengan anak itu. Sesuatu yang bisa memberikan jawaban atas kebingungannya. Ia tidak tahu mengapa. Tetapi ia merasa bahwa hidupnya akan membawa dia pada sebuah kenyataan yang tak terduga. Mungkin, perjalanan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan semangat yang baru, Fadli memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak, berusaha memahami lebih dalam siapa anak itu sebenarnya dan apa yang telah membuatnya begitu istimewa. Fadli semakin penasaran dengan masa lalu anak yatim itu. Setiap kali ia mencoba bertanya lebih banyak, anak itu selalu menghindar atau mengubah topik pembicaraan dengan cepat. Namun, keinginan untuk mengetahui kebenaran semakin menguasainya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat penting tentang anak itu yang belum ia ketahui. Mungkin, anak itu menyembunyikan sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa ia begitu penuh kasih, meskipun hidupnya jauh dari kata sempurna. Fadli merasa bahwa anak itu bukan sekadar anak kecil biasa. Ada sesuatu yang begitu istimewa, sesuatu yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Suatu hari, ketika Fadli sedang berada di panti asuhan, ia memutuskan untuk berbicara dengan pengurus panti. Setelah beberapa percakapan ringan, Fadli akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang latar belakang anak itu. Pengurus panti asuhan, yang tampaknya mengenal anak itu dengan baik, awalnya ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya ia pun terbuka. Anak itu, kata pengurus panti dengan suara berat, adalah seorang yatim piatu yang telah melalui banyak sekali kesulitan dalam hidupnya. Ia tidak pernah memberitahu siapa orang tuanya atau dari mana asalnya. Namun, ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam dirinya. Meskipun tidak punya banyak, ia selalu berbagi dengan orang lain. Fadli mendengar dengan seksama, tetapi hatinya mulai terbeban dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada lebih banyak lagi yang kamu perlu tahu, lanjut pengurus panti. Beberapa tahun yang lalu, anak itu ditemukan di pinggir jalan, terluka parah.
Tidak ada orang yang tahu siapa yang membuangnya atau mengapa ia ada di sana. Satu-satunya hal yang ditemukan bersamanya adalah sebuah surat yang hanya berisi satu kalimat. Jaga anak ini, dia adalah harapan. Fadli terdiam. Hatinya terasa berat. Seperti ada yang tertekan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa anak itu mungkin telah kehilangan segalanya. Orang tua, keluarga, dan bahkan masa depannya. Namun, meskipun semua itu, anak itu masih mampu memberikan harapan dan kebaikan kepada orang lain. Fadli merasa tercengang, dan perasaan yang sangat kompleks mulai menguasainya. Apa yang telah ia pelajari adalah kenyataan yang sangat menyakitkan, tetapi juga penuh dengan makna yang mendalam. Anak itu, meskipun berasal dari latar belakang yang sangat tragis, telah mengajarkan Fadli lebih banyak tentang harapan dan kasih sayang daripada yang bisa dia pelajari dari semua pencapaian hidupnya. Fadli merasa sangat bersalah. Ia telah hidup dalam kemewahan dan kesuksesan, tetapi tidak pernah benar-benar menghargai nilai-nilai sederhana seperti kasih sayang, harapan, dan berbagi. Sekarang, ia merasa sangat kecil dibandingkan dengan keberanian dan ketulusan anak itu. Ternyata, harapan itu tidak selalu datang dari tempat yang diinginkan atau dari orang yang kita harapkan. Harapan itu datang dari mereka yang telah melalui penderitaan yang luar biasa, tetapi tetap mampu berbagi dengan orang lain. Anak itu, dengan segala keterbatasannya, telah memberikan Fadli pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Setelah mendengar kisah tentang anak yatim itu, Fadli merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Semua rasa putus asa yang telah ia rasakan selama bertahun-tahun kini terasa sangat kecil dibandingkan dengan penderitaan yang dialami anak itu. Ia merasa seperti seorang yang tak tahu malu, karena selama ini menganggap hidupnya penuh kesulitan hanya karena penyakit yang dideritanya. Namun, anak ini, yang hidup tanpa keluarga dan masa depan yang jelas, mampu tersenyum dan berbagi dengan ikhlas, bahkan ketika dunia tampaknya telah membuangnya begitu saja. Perasaan Fadli bercampur aduk. Ia merasa hancur, tetapi juga merasa malu pada dirinya sendiri. Betapa banyak waktu yang ia habiskan untuk meratapi nasibnya yang buruk, sementara anak kecil itu sudah melalui banyak penderitaan yang jauh lebih berat. Fadli berlutut di samping tempat tidur anak itu yang terbaring lemah di rumah sakit, menatap wajahnya yang polos namun penuh dengan kedamaian. Hati Fadli begitu berat, seolah dunia ini tidak lagi memiliki ruang untuk kebahagiaan yang ia cari. Apa yang telah ia pelajari dari anak ini sangatlah menghancurkan, bahwa kadang-kadang kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, hingga kita melupakan semua yang sebenarnya ada dalam diri kita dan di sekitar kita. Rasa bersalah yang mendalam menghantui Fadli. Ia merasa telah mengecewakan diri sendiri dengan terlalu lama terjebak dalam dunia materi dan kesuksesan. Padahal, kebahagiaan yang sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau status sosial. Anak itu, dengan segala keterbatasannya, telah menunjukkan kepadanya arti sejati dari kebahagiaan, yaitu memberi dan berbagi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Anak itu tidak pernah mengeluh, meskipun tak punya apa-apa. Ia hanya memberikan apa yang bisa ia beri, sejumput kebahagiaan dalam bentuk yang paling sederhana, seporsi bubur ayam. Fadli menangis, merasa hancur oleh kenyataan bahwa selama ini ia telah begitu mementingkan diri sendiri. Ia telah memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan status, tetapi hatinya kosong. Tidak ada kebahagiaan sejati yang ia rasakan, hanya pencapaian yang kosong tanpa makna. Di sisi lain, anak itu yang tidak memiliki apapun, mampu memberikan arti dalam hidupnya. Fadli merasa terlahir kembali, meskipun perasaan bersalah itu menghancurkan bagian dalam dirinya yang dulu merasa tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa hidupnya kini harus berubah. Namun, seiring perasaan hancur itu, ada sesuatu yang lebih besar yang mulai tumbuh dalam dirinya. Rasa bersalah itu bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar, dari pencarian makna hidup yang sejati. Fadli memutuskan bahwa ia harus berbuat lebih banyak untuk orang lain, memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar materi, dan menjadikan hidupnya lebih bermakna. Namun, ia tahu bahwa perubahan besar dalam dirinya tidak akan mudah, dan jalan yang akan ia tempuh tidaklah sederhana. Tetapi, satu hal yang pasti, ia akan berjuang untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik,
sedikit lebih penuh kasih, seperti yang telah diajarkan anak itu padanya. Setelah merasakan begitu dalam pelajaran hidup yang diberikan anak itu, Fadli merasa dirinya terbangun dari keterlenaan yang lama. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi terus tenggelam dalam kesedihan pribadi atau dalam keputusasaan yang sudah lama menyelimutinya. Anak kecil yang hidup dalam keterbatasan dan kehilangan begitu banyak hal dalam hidupnya, namun tetap mampu memberikan kebahagiaan pada orang lain, telah membuka mata Fadli. Ia merasa bahwa sekarang saatnya untuk mengubah hidupnya, untuk memberi lebih banyak kepada orang lain, terutama kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Fadli menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Anak itu telah memberinya pemahaman yang begitu dalam tentang arti memberi dan berbagi. Dengan tekad yang bulat, Fadli mulai merencanakan langkah-langkah konkret untuk membantu anak-anak di panti asuhan tempat anak itu tinggal. Ia menghubungi beberapa organisasi sosial dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang kondisi panti asuhan yang selama ini terlupakan oleh banyak orang. Fadli tidak hanya ingin memberikan bantuan materi, tetapi ia ingin memastikan bahwa anak-anak di sana mendapat pendidikan yang baik, tempat tinggal yang layak, dan kesempatan untuk meraih mimpi mereka. Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan memiliki masa depan yang cerah. Fadli mulai menyusun dana dari berbagai sumber untuk mendirikan sebuah yayasan yang bisa memberikan dukungan jangka panjang bagi panti asuhan tersebut. Ia menghubungi rekan-rekannya di dunia bisnis dan meminta bantuan mereka untuk menyumbangkan sebagian dari keuntungan mereka, bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk membantu masa depan generasi penerus yang kurang beruntung. Fadli juga bekerja sama dengan para profesional di bidang pendidikan, kesehatan, dan psikologi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anak-anak di panti asuhan. Ia merasa bahwa jika anak-anak ini diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, mereka bisa mengubah nasib mereka dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Selain itu, Fadli juga mulai mengalokasikan waktunya untuk berbicara dengan anak-anak di panti asuhan, mendengarkan cerita mereka, dan berbagi pengalaman hidupnya. Ia ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa ada orang-orang di luar sana yang peduli dengan mereka. Fadli ingin memberikan lebih dari sekadar uang atau fasilitas. Ia ingin memberikan harapan, kepercayaan diri, dan keyakinan bahwa mereka bisa mengatasi kesulitan hidup jika mereka berusaha keras. Hari demi hari, Fadli merasa semangatnya semakin membara. Meskipun ia masih harus berjuang melawan penyakitnya, ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Setiap langkah yang ia ambil untuk membantu anak-anak tersebut memberinya kekuatan baru. Fadli tahu bahwa perubahan ini tidak akan mudah, dan ia harus menghadapi banyak tantangan di depan. Namun, satu hal yang ia yakini, kini ia memiliki alasan untuk bertahan hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan perubahan bagi orang lain yang membutuhkan. Fadli mulai merasakan bahwa perjalanan hidupnya telah berubah arah. Setiap hari, ia semakin aktif dalam membantu anak-anak di panti asuhan, memberikan apa yang bisa ia beri, dan memotivasi mereka untuk terus berjuang. Ia merasa lebih hidup, lebih berarti, dan meskipun tubuhnya masih lemah, semangatnya semakin kuat. Fadli merasa bahwa inilah tujuan sejatinya, untuk memberi, untuk membuat dunia sedikit lebih baik, dan untuk memastikan bahwa anak-anak yang kurang beruntung memiliki kesempatan yang lebih baik dalam hidup. Hari-hari yang dulu terasa kosong dan penuh dengan kesedihan kini berganti dengan harapan dan makna. Namun, tak lama setelah semua rencana itu berjalan, Fadli menerima kabar yang mengejutkan dan menghancurkan hatinya. Anak kecil yang selama ini memberinya pelajaran hidup, yang telah mengubah pandangannya tentang kebahagiaan, tiba-tiba jatuh sakit. Kondisinya semakin parah. Dan meskipun perawatan terbaik sudah diberikan, anak itu tetap tidak bisa bertahan. Fadli merasa seperti kehilangan segalanya. Ia segera bergegas ke rumah sakit, berharap masih ada kesempatan untuk melihat anak itu sebelum semuanya terlambat. Tetapi saat ia sampai, anak itu sudah tidak ada lagi. Kabar itu seperti petir yang menyambar dalam hidupnya. Semua impian dan harapan yang telah ia bangun terasa runtuh dalam sekejap. Fadli merasa seperti dunia telah menghancurkan segalanya yang telah ia usahakan. Ia merasa sangat kehilangan. Anak itu,
yang telah memberinya begitu banyak makna dan kebahagiaan, kini telah pergi selamanya. Meskipun Fadli sudah berusaha memberikan segala yang terbaik untuknya, kenyataannya tidak bisa diubah. Rasanya seakan harapan yang telah ia bangun bersama anak itu kini terhapus begitu saja. Di rumah sakit, Fadli berdiri di sisi tempat tidur anak itu, menatap wajahnya yang tenang dalam tidur abadi. Ia merasa hampa. Ada begitu banyak yang ingin ia lakukan untuk anak itu, memberikan masa depan yang lebih baik, membuatnya merasakan kebahagiaan yang lebih lama, dan memberinya kasih sayang yang layak ia terima. Tetapi kenyataan berkata lain. Fadli merasa tak berdaya, merasakan kekecewaan yang sangat dalam. Kenapa takdir begitu kejam? Kenapa anak itu, yang telah mengajarkan begitu banyak tentang hidup, harus pergi begitu cepat? Namun, di balik rasa kecewa itu, Fadli juga merasakan sesuatu yang lebih mendalam. Meskipun anak itu telah pergi, pelajaran hidup yang ia berikan kepada Fadli tetap hidup dalam dirinya. Anak itu, meskipun hanya sebentar hadir dalam hidupnya, telah mengubah segalanya. Harapan, kasih sayang, dan kebahagiaan tidak bergantung pada waktu atau keadaan, tetapi pada bagaimana kita memberi dan berbagi. Fadli tahu bahwa meskipun anak itu sudah tidak ada, semangat dan pelajaran yang ia tinggalkan akan terus hidup dalam dirinya. Fadli berjanji pada dirinya sendiri untuk meneruskan misi anak itu, untuk terus memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan, agar hidup anak itu tidak sia-sia. Setelah pemakaman anak itu, Fadli merasa dunia seakan berhenti berputar. Keheningan yang mendalam meliputi dirinya, dan meskipun ia tahu hidup harus terus berjalan, ia merasa kehilangan yang begitu besar. Anak kecil yang telah mengajarkan kepadanya makna sejati dari kehidupan kini tidak ada lagi. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sebuah komitmen untuk melanjutkan apa yang telah anak itu mulai. Fadli tidak bisa membiarkan pelajaran berharga yang ia terima selama ini menghilang begitu saja. Ia tahu bahwa meskipun anak itu sudah tiada, harapan yang telah ditanamkan dalam dirinya akan terus hidup dan menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Fadli mulai mengimplementasikan semua yang ia pelajari dari anak itu. Ia memperdalam komitmennya untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung di panti asuhan dan di seluruh kota. Misi sosial yang ia jalankan tidak hanya tentang memberikan uang atau bantuan materi, tetapi tentang membangun kembali harapan dan memberi kesempatan kepada mereka yang telah lama kehilangan impian. Fadli mulai bekerja sama dengan berbagai organisasi dan yayasan, mendirikan beasiswa pendidikan, dan menyediakan tempat tinggal yang layak untuk anak-anak yang membutuhkan. Ia juga membuka program kesehatan untuk memastikan bahwa anak-anak di panti asuhan mendapatkan perawatan yang memadai. Setiap kali Fadli melangkah lebih jauh dalam misi hidupnya, ia selalu teringat pada anak itu. Ia merasa bahwa, meskipun anak itu tidak pernah merasakan manfaat dari semua yang ia lakukan, semangatnya tetap hidup dalam setiap langkah yang ia ambil. Fadli bahkan mulai berbicara kepada orang-orang tentang kisah anak itu, tentang bagaimana seorang anak yang tidak punya apa-apa mampu memberikan kebahagiaan dan harapan kepada orang lain. Ia berbagi cerita ini dalam setiap kesempatan, mengingatkan orang-orang bahwa dalam hidup ini, hal-hal kecil yang kita beri kepada orang lain bisa memiliki dampak yang luar biasa. Waktu berlalu, dan meskipun Fadli tidak pernah sepenuhnya bisa melupakan kehilangan itu, ia belajar untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Kehilangan itu, meskipun sangat menyakitkan, mengajarkan Fadli untuk hidup dengan lebih bermakna. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih jelas, lebih besar dari sekadar meraih kesuksesan atau mendapatkan kekayaan. Harapan, kasih sayang, dan berbagi dengan tulus adalah hal-hal yang seharusnya kita perjuangkan dalam hidup. Pada akhirnya, Fadli merasa bahwa perjalanan hidupnya yang penuh dengan kesulitan dan rasa kehilangan ini justru mengarahkannya pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan. Ia tahu bahwa meskipun anak itu telah pergi, apa yang telah mereka mulai bersama, sebuah perjalanan memberi harapan, akan terus berlanjut. Fadli yakin bahwa anak itu melihat apa yang telah ia lakukan dan merasa bangga, karena Fadli kini memahami inti dari segala yang telah ia ajarkan. Dengan hati yang penuh harapan, Fadli melangkah ke depan. Ia tidak lagi takut menghadapi hidup, karena ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah untuk memberi harapan, memberi kasih,
dan memberi arti bagi dunia ini. Dan dengan itu, hidupnya akhirnya menemukan tujuan yang sejati.